Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah destinasi wisata. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas terkait materi tentang destinasi wisata berbasis masyarakat atau biasa sering disebut Community Based Tourism atau CBT. Oke, seperti biasa ada empat poin utama yang akan saya sampaikan. Pertama adalah meaningnya apa sih CBT itu, terus kita akan lihat kriteria-kriteria dari community based tourism itu apa aja. Terus akan kita lihat juga uh, rural tourism atau wisata perdesaan atau desa wisata itu gimana sih hubungannya dengan community based tourism dan apa keterkaitannya. Dan terakhir kita lihat benchmarknya atau contoh-contoh, beberapa contoh tentang desa wisata yang ada di Indonesia yang sudah berkembang. Oke. Apa sih itu CBT? Apa sih itu community based tourism? Ya, community based tourism itu ini adalah secara konseptual ya. Secara konsep ini adalah alat pembangunan komunitas yang berfungsi untuk menguatkan kemampuan komunitas masyarakat. Nah, dalam upaya mengelola sumber daya pariwisata melalui peran aktif masyarakat. Oke, garis bawahi di sini. Community based tourism adalah alat pembangunan komunitas yang fungsinya untuk menguatkan komunitas masyarakat atau masyarakat ya dalam upaya mengelola sumber daya pariwisata melalui peran aktif masyarakat. Apa aja isinya? Untuk memberikan peran bagi manfaat bagi masyarakat itu apa aja sih? Masyarakat lokal ya. Ya, ada peningkatan pendapatan masyarakat, ada diversifikasi di bidang ekonomi, terus ada preservasi sumber daya warisan budaya. Jadi warisan budaya yang ada di kelompok masyarakat itu terus dipreservasi, terus ada dikelola terus sehingga tetap akan berlanjut. Ada juga konservasi sumber daya alam serta lingkungan. Dan yang selanjutnya adalah memberikan kesempatan pendidikan bagi masyarakat. Jadi CBT ini membuka peluang-peluang ini. Nah, CBT juga bisa menjadi alat untuk pengentasan kemiskinan atau pengurangan tingkat kemiskinan yang ada di suatu masyarakat. Kalau dilihat di gambar, ini digambarkan ya, community based tourism itu adalah eye opening. Jadi bisa membuka wawasan baik masyarakat ataupun wisatawan yang berkunjung, thought provoking. Jadi bisa menjadi pemantik buat masyarakat itu berpikir terus, memperkaya keilmuannya, dan masyarakat yang wisatawan yang datang juga seperti itu. Terus soul enriching. Jadi lewat CBT wisatawan itu bisa apa ya namanya ya, memuaskan jiwanya saat mereka tidak sangat jenuh di kota, butuh liburan. Saat liburan ke community based tourism kebanyakan di desa ya. Ya mereka wisatawan ke sana, terus mereka merasa terpenuhi, terus life changing, dan terakhir adalah travel experience. Ada travel experience yang dirasakan, ada experience saat berwisata di daerah yang dikelola oleh community based tourism yang harus digarisbawahi in partnership with local people, yang bekerja sama dengan local people, karena itu adalah nadinya. Oke, local community itu harusnya bagaimana aja dalam suatu pengembangan destinasi yang punya konsep community based tourism. Nah, local community harus menjadi pemilik atau ownership, harus bisa mengelola, dan harus juga punya kontrol terhadap destinasi atau tourism produk yang dikerjakan. Itu fokusnya adalah di local community, komunitas lokal. Jadi bukan perorangan ya, lebih ke komunitas lokal yang punya kepemilikan, mereka juga yang memanajemen, mereka juga yang melakukan controlling. Nah, CBT juga ditujukan untuk aktivitas pariwisata atau bisnis yang persis tadi seperti dibilang harus dimiliki oleh komunitas atau masyarakat lokal. Orang di situ warga lokal ya. Terus berada di tanah atau kepemilikan lahan komunitas lokal atau masyarakat lokal. Nah, atraksi yang dikembangkan biasanya berdasarkan sumber daya alam, warisan budaya, ataupun aset-aset buatan yang ada di desa tersebut.
Terus diperuntukkan buat pengembangan atau pembangunan komunitas masyarakat lokal, serta konservasi lingkungan. Nah, ini yang terakhir, sebagian besar dilakukan untuk meningkatkan manfaat dan pendapatan komunitas. Jadi memang fokus terakhir juga ada ekses ekonominya, ada tujuan ekonominya. Jadi sehingga mengembangkan atau meningkatkan ekonomi dari masyarakat lokal. Nah, jika selama ini kita melihat, saat kita bicara community based tourism atau wisata berbasis masyarakat, itu kita biasanya dan memang paling banyak berada di rural area atau di daerah-daerah pedesaan. Tapi tidak menutup kemungkinan konsep CBT itu ada di area perkotaan, karena fokusnya adalah bukan lokasinya, tapi siapa pengelolanya, siapa ownership dari kegiatan wisata itu. Apakah kalau itu masyarakat lokal, baik di kota ataupun di desa, itu bisa dianggap sebagai konsep pengembangan community-based tourism. Terus, ada dua model yang menjadi pemantik dari adanya CBT ya. Yang pertama adalah top-down model. Jadi yang ini ada top-down model, ada bottom-up model ya. Apa itu top-down model? Jadi, misalnya satu desa wisata, satu desa, misalnya kita bicara desa A. Desa A di Provinsi Lampung itu ditujuk oleh pemerintah bahwa desa ini menjadi desa wisata. Lalu dikelolakan oleh masyarakat buat jadi desa wisata. Yang menunjuk adalah pemerintah, yang menginisiasi adalah pemerintah. Nah, itu adalah top down. Top down berarti kan dari atas ke bawah ya. Pemerintah dianggap sebagai atas itu tadi dan bawah masyarakat. Jadi diberikan oleh pemerintah bahwa desa itu akan dijadikan desa wisata. Nah, itu top down. Atau yang kedua adalah bottom up model. Nah, bottom up model ini di mana satu desa atau satu daerah mereka masyarakatnya punya kesadaran ingin membentuk desa itu menjadi desa wisata misalnya, atau kampung itu menjadi kampung wisata. Dari masyarakat sendiri mereka berkumpul, mereka musyawarah dan lain sebagainya buat bisa jadi desa wisata. Akhirnya terbentuk organisasinya dan jadilah desa wisata. Itu adalah bottom up, atau dari masyarakat bawah mereka saling berkumpul dan disetujui untuk dibangun desa wisata. Itu model yang kedua, model bottom up. Keduanya punya kekurangan dan kekuatan masing-masing ya. Jadi pokoknya ini adalah model yang selama ini ada dalam konsep pengembangan community based tourism. Oke. Nah, untuk pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, kriterianya ada apa aja sih? Kementerian Pariwisata memberikan 8 kriteria utama. Nanti detailnya bisa kalian lihat sendiri. Yang pertama adalah kepemilikan dan pengurusan oleh masyarakat, jelas. Yang kedua adalah kontribusi terhadap kesejahteraan sosial. Harus ada kontribusinya untuk peningkatan kesejahteraan sosial di daerah tersebut. Terus ada juga peningkatan menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan tujuannya. Biasanya seperti itu ya, kegiatan-kegiatan yang ada di sana ya. Terus mendorong terjadinya partisipasi interaktif antara masyarakat lokal dan pengunjung wisatawan. Jadi saat wisatawan berkunjung ke suatu desa wisata, itu yang harus menjadi poin besar adalah ada nggak interaksi antar wisatawan dengan masyarakat. Nah, ini sebenarnya harus terbangun dan interaksi ini harus terbangun dan jadi ada hubungan dua arah antara masyarakat yang ada di sana dan wisatawan. Terus kelima adalah jasa perjalanan wisata dan promo wisata yang berkualitas. Jadi tujuannya suatu desa wisata tuh harus punya tour guide misalnya di dalamnya. Harus punya pengelola akomodasi yang paham bagaimana teknik-teknik guiding, bagaimana teknik-teknik mengelola guest house, bagaimana teknik-teknik mengelola homestay. Nah, dan itu harus berkualitas apabila desa wisata ini ingin menjadi desa wisata yang tidak hanya desa wisata atau destinasi yang berbasis community based tourism yang berkualitas. Nah, terus juga punya kualitas makanan dan minuman. Ini juga harus berkualitas dan higienis juga. Lalu kualitas akomodasinya juga harus terjaga dengan rapi. Dan yang terakhir adalah kinerja friendly tour operation atau FTO. Jadi ini lebih cenderung ke desa wisata ya. Jadi operasinya, pengelolaannya tuh harus friendly bagi masyarakat, friendly juga bagi wisatawan yang berkunjung. Nah,
Kita sekarang bicara terkait rural tourism as a part of CBT. Rural tourism ini bisa dibilang wisata pedesaan ya, atau orang sering bilang produknya adalah desa wisata. Nah, apakah desa wisata ini itu adalah CBT ataukah bukan? Pertanyaannya gitu. Oke, sebelumnya saya mau ngangkat dulu, saya mau mengembalikan dulu eh, pandangan teman-teman terhadap konsep destinasi ya. Kenapa desa wisata atau desa wisata ini yang merupakan konsep pengelolaan community based tourism yang dikelola oleh masyarakat untuk masyarakat itu bisa dikatakan sebagai satu destinasi wisata misalnya. Karena kita di awal kita sudah sepakat saat mata kuliah ini destinasi adalah gabungan dari minimal ada daya tarik wisata, ada akomodasi, atau ada akses fasilitas yang memfasilitasi wisatawan buat berkunjung ke sana. Aksesibilitas, ada akomodasinya, ada amenitasnya, dan ada masyarakatnya. Kita ambil contoh seperti desa wisata Sambi ini. Desa wisata Sambi ini dia ada daya tarik wisatanya khusus khas pedesaan, ada sawah, ada kebun, lalu dia punya fasilitas pendukung seperti homestay. Nah, dia punya ini budidaya jamur itu sebagai daya tarik wisatanya atau atraksinya. Terus lokasi peternakan sapi perah dan pasti ada masyarakat di dalamnya. Nah, akhirnya bisa lah disebut dia sebagai destinasi. Itu contoh ini contoh peta desa wisata Sambi ya yang ada di Jogja, Kabupaten Sleman. Ini juga contoh desa wisata di Langgeran. Langgeran punya Gunung Api Purba, dia punya akses yang ada di dalamnya, dia punya masyarakat dan ada homestay, terus dia ada budidaya kakao. Nah, ini menjadi satu kesatuan yang bisa dibilang sebagai destinasi. Sama desa wisata Panglipuran juga seperti itu. Oh ya, ini kalau yang kita dampingi di Polinela, desa wisata Sumber Agung, dia punya daya tariknya ada di wilayah desa itu ada beberapa di sini, ada budidaya jamur, ada kebun wanita tani, terus ada pemandangan dari pemandangan ke arah laut, ke arah kota dari desa wisata Sumber Agung, terus ada agro-ecotourism education spot, ada jungle trekking dan lain-lain, ada batu lapis waterfall, dan dia ada masyarakat di dalamnya yang mengelola, ada homestay, ada aksesnya juga yang menghubungkan. Itu makanya disebut destinasi. Oke, balik lagi. Pengelolaan desa wisata biasanya kebanyakan adalah berangkat dari masyarakat untuk masyarakat. Yang mengelola adalah seperti contohnya kelompok sadar wisata atau BUMDes atau koperasi. Intinya saat masyarakat desa ini berkumpul, mereka menyatakan satu pandangan buat mengelola sebuah desa wisata, maka itu bisa dianggap sebagai, dan mereka memiliki desa itu, mereka menjadikan desa itu sebagai destinasi wisata, mereka merencanakan pengembangan desa wisata seperti apa, dan mereka mengatur atau mengevaluasi atau memonitoring kegiatan pariwisata yang berada di dalam desanya. Nah, ini satu kesatuan dan akhirnya bisa dianggap sebagai pengelolaan desa wisata sebagai community based tourism, dan banyak desa wisata yang dikelola oleh community based tourism. Tapi ada juga beberapa desa wisata yang dengan brandnya hanya sebagai brand ya, tapi pengelolaan tempat di dalamnya lebih privat. Misalnya ada satu orang dia punya lahan di satu desa cukup luas, dia jadikan lahan itu untuk homestay, dijadikan lahan itu di lahan milik dia buat lokasi outbound, dia jadikan di lahan dia lokasi panggung tari dan lain-lain, tapi itu hanya kepemilikan pribadi dan dikelola oleh dia sendiri, oleh orang-orang yang dia tentukan. Terus yang melaksanakan program juga dia, orang ini, si pemilik ini, dengan menunjuk karyawannya misalnya untuk mengelola lahan dan lain-lain. Lalu yang mengevaluasi kegiatan di daya tarik wisata itu dia juga. Nah, ini tidak bisa dibilang sebagai community based tourism karena yang bergerak hanya satu orang, hanya satu sektor. Sedangkan kalau community based tourism, tadi di awal kita sebutkan bahwa kegiatan wisata yang dikelola oleh komunitas, jadi dimiliki semua oleh komunitas. Ini adalah
prinsip desa wisata. Jadi dari potensi daya tarik wisata di wilayah pedesaan yang ada, nah ini akan dikembangkan dengan dua konsep yang saling berkait ya. Sustainable tourism dan community based tourism. Ini pendekatan yang dipakai. Prinsip-prinsipnya banyak. Pengembangan produk wisatanya misalnya. Lalu pengembangan sumber daya manusia yang ada di desa wisata itu. Terus pengelolaan manajemen kelembagaannya, terus pengelolaan promosi dan pemasaran dan investasi di skop komunitas. Akhirnya bisa sampai ke pengembangan desa wisata yang berkelanjutan. Ini adalah prinsip besar dari atau prinsip ideal dari pengembangan desa wisata. Nah, desa wisata tuh di Indonesia dikelompokkan ke dalam 4 tahapan, Mas Mbak. Ada desa wisata rintisan namanya, atau desa wisata yang baru berkembang. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ini. Dia masih berupa potensi aja. Terus sarana prasarana masih terbatas. Belum atau sedikit tingkat kunjungan wisatawan ke sana. Kesadaran masyarakat terhadap desanya untuk bisa dijadikan desa wisata masih rendah. Dan masih tergantung sama pemerintah, jadi belum mandiri. Nah, ini ciri dari desa wisata rintisan. Lalu ada ada tahapan kedua. Ini status desa wisata yang berkembang yang kedua. Apa sih ciri-cirinya? Nah, ini ciri-cirinya sudah ada kunjungan wisatawan dari luar daerah. Misalnya kalau di Desa Sumber Agung sudah ada kunjungan dari wisatawan dari Palembang misalnya. Itu udah ada ciri-cirinya. Oh, berarti sudah ada satu ciri bahwa dianggap desa wisata itu sudah berkembang. Terus sarana dan prasarana fasilitas pariwisata sudah berkembang juga. Terus mulai tercipta lapangan kerja lewat sektor pariwisata. Jadi sudah bisa mendapatkan pendapatan dan sudah bisa memberikan peluang pekerjaan bagi warga masyarakat di desa wisata itu. Terus kesadaran masyarakat juga sudah tumbuh, tapi masih perlu pendampingan dari pemerintah untuk berkembang. Lalu yang ketiga adalah desa wisata maju. Ciri-cirinya apa? Masyarakat udah sadar, secara keseluruhan udah sadar tentang wisata. Jadi udah sadar wisatanya udah kuat. Terus kunjungan wisatawan juga masih banyak, termasuk kunjungan dari wisatawan mancanegara. Salah satu indikatornya. Ada turis asing yang datang ke atau wisatawan mancanegara yang datang ke desa wisata tersebut. Terus masyarakat sudah mampu untuk mengelola kegiatan wisata di dalamnya. Terus, nah yang keempat adalah masyarakat mampu menggunakan dana desa untuk pariwisata. Jadi masyarakat secara mandiri sudah bisa mengelola keuangannya, termasuk dana desa kan sekarang ada kucuran dana untuk pengembangan desa itu biasanya dari pemerintah pusat itu bisa dikelola buat pengembangan desa wisata. Masyarakat sudah mampu melakukan hal itu masuk ke dalam kriteria desa wisata maju. Nah yang terakhir yang paling atas itu adalah desa wisata mandiri atau desa wisata yang sudah punya inovasi dari masyarakat, sudah diakui oleh dunia. Contohnya Panglipuran sudah diakui oleh keberadaan sebagai desa wisata sudah diakui oleh dunia. Terus sarana prasarananya juga sudah berstandar internasional. Terus pengelolaan kolaboratif pentahelix atau stakeholder yang mengelola di sana tuh sudah dari berbagai sektor. Terus dana desa juga sudah digunakan untuk mengembangkan produk wisatanya. Dan sudah melek digital, sudah melek media informasi digital nantinya. Ini adalah 4 status atau tahapan pengembangan desa wisata yang ada di Indonesia sebenarnya sih. Nah ini kalau dari sudut pandang produk wisatanya, desa wisata rintisan tuh apa aja sih rencana pengembangannya gitu, untuk pengembangan desa wisata. Ini contoh-contohnya ya. Untuk rintisan tuh ada identifikasi potensi dulu pertama, terus mereka menyusun rencana kerja, terus merintis mulai dibangun fasilitas-fasilitas pariwisatanya seperti toilet, atau seperti penunjuk arah, atau seperti gazebo, nah yang sederhana-sederhana seperti itu. Nah, desa wisata berkembang tuh biasanya sudah mengimplementasikan rencana pengembangan. Tadi kan di yang saat rintisan sudah disusun tuh rencananya, kita mau membangun desa wisata seperti apa. Nah, untuk desa wisata berkembang, itu sudah mulai mengimplementasikan rencana pengembangan, sudah mulai menyusun paket wisata, terus fasilitas sarpras juga sudah ada,
Lalu yang maju, mereka sudah punya inovasi produk, terus sudah ada pengayaan produk, dan bisa melengkapi fasilitas pendukungnya. Dan terakhir, yang paling kuat adalah yang desa wisata mandiri. Itu diversifikasi produk sudah bukan lagi berdasarkan apa yang dia punya, tapi apa yang wisatawan mau gitu, atau apa yang wisatawan butuhkan kira-kira yang kita yang pas buat dikembangkan di desa wisata itu. Terus sudah punya integrasi produk, jadi sudah bisa menghubungkan produknya dia dengan produk-produk di sekitarnya. Terus ya sudah mengimplementasikan dan dukung destinasi. Ini pola ini sih, pola pelaksanaan desa wisata, mulai dari persiapan, perencanaan, sehingga pelaksanaan pengembangan sampai pemeliharaan pemantauan. Dan semua ini harus dikelola oleh masyarakat. Ya, satu hal yang harus digarisbawahi ya, mulai dari tahap persiapan tuh harus ada apa aja sih? Oh, harus ada kesepakatan dulu antar masyarakat. Terus harus ada pembentukan lembaga, misalnya Pokdarwis, ada kita ikut pelatihan-pelatihan dan lain-lain. Nah, di tahap perencanaan, wah kita harus bisa memahami situasi desa kita, lalu kita turunkan dalam tahap perencanaan, lalu mulai kita buat kajian, kira-kira kekuatan potensi desa kita apa aja, sampai turun dalam bentuk proposal, terus mulai pelaksanaan pengembangan produk wisata, terus diuji coba kegiatan wisata, paket wisata yang ada di sana, diluncurkan, lalu dievaluasi saat sudah mulai berjalan. Nah, kalau setelah berjalan akan kembali lagi tuh, kalau sudah berjalan nih misalnya 1 tahun, atau itu terlalu lama ya, misalnya 6 bulan berjalan, maka perlu ada evaluasi, dan mulai dilihat lagi kira-kira seperti apa situasi desa ini setelah kita melaksanakan paket wisata di desa wisata, dan mulai direncanakan lagi, oh kira-kira program yang kurang apa nih, nah segala macam, muter gini terus. Ini adalah proses pelaksanaan kegiatan wisata di desa wisata ya. Nah, terus untuk desa wisata tuh ada beberapa kelembagaan. Jadi untuk mengelolanya ada 3 jenis kelembagaan yang bisa mengelola. Yang pertama adalah Pokdarwis, yang kedua koperasi, dan ketiga adalah BUMDes. Ini di Indonesia yang paling sering. 3 lembaga yang mengelola desa wisata adalah 3 lembaga ini. Ya, saling mengisi ya. Ini adalah contoh dari struktur Pokdarwis. Ini struktur yang umum yang ada di Indonesia. Pokdarwis isinya apa aja sih gitu. Mulai dari pembina, penasihat, ketua, dan lain-lain sampai ke anggota. Ini struktur organisasi koperasi yang pengambil keputusan tertinggi atau kekuasaan tertinggi adalah dari rapat anggota. Jadi rapat ini yang menentukan kebijakan dan lain-lain. Ini struktur pengurusannya nanti kalau mau membuat koperasi di satu desa untuk dijadikan pengelola desa wisata. Unit usahanya bisa disesuaikan. Lalu yang terakhir adalah BUMDes atau struktur organisasi badan usaha milik desa. Itu ada itu pengawas, BUMDes, komisaris atau biasanya kepala desa, ada direkturnya, direktur BUMDes, sekretaris, dan manajer unit bla bla bla, dan itu. Nah, lalu saya mau mengangkat satu hal begini. Kegiatan wisata yang hubungannya erat dengan masyarakat atau ada ada kontak erat antara wisatawan dengan masyarakat yang tinggal di sana, itu ada yang namanya irritation index dari masyarakat. Jadi, apa sih itu irritation index? Nah, secara konsep, irritation index itu adalah hubungan evaluasi sikap masyarakat terhadap wisatawan. Jadi, bagaimana melihat sikap masyarakat terhadap wisatawan datang ke tempat dia. Yang menggambarkan perubahan sikap ya, perubahan sikap. Nanti ada ininya, urutan tahap-tahapnya. Dari perubahan sikap masyarakat terhadap wisatawan yang berkunjung ke desanya. Dan community based tourism yang jelas-jelas adalah pengelolaan wisata berbasis komunitas atau berbasis masyarakat. Jelas ada hubungannya, ada besar kemungkinan pertemuan antara wisatawan yang berkunjung ke desa itu dengan masyarakat yang ada di desanya. Nah, ini perlu dilihat. Jadi harus diperhatikan. Irritation index itu yang pertama tahapnya adalah euforia. Jadi ini biasa tahap-tahap di saat-saat awal-awal pembukaan desa wisata. Itu warga masih
senang menerima dengan baik kunjungan dari wisatawan. Wah, masih bahagia sekali, bahkan tidak dibayar pun nggak apa-apa gitu. Lalu tahap yang kedua, tahap apathy. Apathy itu warga tuh udah mulai merasakan adanya kunjungan wisatawan itu menjadi hal yang lumrah, dan eh, ada hubungan yang baik antara wisatawan dan masyarakat, dan sifatnya sudah komersial. Jadi saat wisatawan datang, masyarakat sudah merasa, oh pasti akan ada uang yang masuk ke sini gitu dari sektor pariwisata. Hubungannya sudah komersial ya, udah ada untung ruginya gitu. Jadi nggak sebebas dulu waktu pas pertama tahap-tahap euforia. Lalu masuk tahap ketiga, ada tahap annoyance atau tahap titik jenuh. Itu hampir dicapai masyarakat karena sudah mulai terganggu dengan kehadiran wisatawan. Ini banyak faktornya, makanya ini harus dikelola. Titik jenuh ini mungkin warga masyarakat sudah mulai merasa terganggu karena sudah terlalu ramai desanya. Terus dulu yang jam 7 sudah hening, sudah nyenyak buat istirahat, tapi kok sekarang sejak dibuka desa wisata rame terus sampai sampai malam, mulai terganggu. Terus kok wisatawan kok seenak-enaknya di sini, eh, nggak menghargai adat dan lain-lain. Nah, mulai nih sedikit terganggu. Lalu masuk ke tahap antagonism. Jadi antagonism ini adalah masyarakat secara terbuka menunjukkan ketidaknyamanannya dan melihat wisatawan sebagai sumbu masalah. Jadi masyarakat udah rasanya udah kalau ada wisatawan datang udah wah masalah, udah nggak mau, udah nggak usah datang deh, nggak usah datang. Sudah secara tegas, belum sampai penolakan fisik ya, maksudnya secara tegas mereka melihat kalau wisatawan datang, wah ini sebagai pengganggu. Mereka sudah tidak menyambut mereka dengan ramah tamah lagi, mereka sudah nggak menyambut wisatawan dengan sukaria lagi, tapi sudah mulai jenuh. Itu masuk ke tahap antagonisme. Dan yang terakhir, yang tahap paling akhir, yang paling parah adalah tahap xenofobia. Nah, itu mulai dilihat adanya perubahan lingkungan, baik itu alam ataupun sosial, diakibatkan oleh pariwisata, sehingga masyarakat menolak secara tegas adanya kegiatan wisata. Itu tahap paling akhir. Nah, dalam pengelolaan community based tourism, makanya perlu ada perencanaan, perlu adanya evaluasi dari kegiatan wisata. Kenapa? Itu agar bisa menahan eh, tingkat penerimaan masyarakat terhadap wisatawan di tahap ini, di apatis. Harusnya bisa lebih panjang di sini. Jadi jangan dengan perencanaan itu, gimana caranya masyarakat tidak terganggu, tidak sampai ke tahap annoyance, tidak sampai ke tahap antagonisme, bahkan tidak harus sampai ke tahap xenofobia. Ini harus dilihat dalam satu pengelolaan desa wisata. Contoh, misalnya kita berkunjung ke desa wisata. Tapi setiap kita berkunjung ke sana, karena kita kenal dengan orang sana, kita bawa tamu 3-4 orang, kita bawa tamu 5-6 orang, sering, dan kita tidak membayar misalnya. Kita tidak memberikan apa-apa, kita tidak memberikan kontribusi dalam sektor ekonomi. Terus begitu. Lama-kelamaan, wisatawan akan merasa, nggak ada fungsinya, capek doang. Nah, oke kalau satu orang seperti itu. Bagaimana kalau ada 2-3 orang, 4-5 orang, 6-7-8-9 orang melakukan hal yang sama di satu tempat, dan itu berlangsung terus-menerus selama bertahun, masyarakat mungkin akan, itu salah satu contoh kecil ya dari banyak contoh lainnya nanti. Masyarakat akan merasa terganggu. Cuma capek doang nih, nggak ada kontribusinya apapun di desa kita gitu. Misalnya seperti itu, misalnya salah satu contohnya. Satu contoh kecil. Mungkin ada banyak lagi faktor-faktor lain yang bisa merusak lah, atau bisa membuat tahapan ini semakin cepat sampai ke annoyance, antagonism, dan xenofobia. Itu tadi irritation index. Terus yang terakhir adalah benchmark. Ya ini cuma contoh desa wisata yang sudah maju ya. Bagaimana mereka bisa mengelola masyarakatnya, mereka bisa mengelola sumber daya alam yang ada di sekitarnya, mereka bisa mengelola sumber daya budaya yang ada di sekitarnya sehingga menjadi kekuatan dan bisa menghasilkan ekonomi dan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di sana. Ini contoh salah satu yang paling bagus desa wisata Langgeran. Dan yang kedua adalah Panglipuran yang ada di Bali. Bagaimana kekuatan budaya mereka jadikan kekuatan buat mereka sendiri, dan kekuatan yang bisa diberikan kepada wisatawan buat bisa meningkatkan ekonomi, taraf hidup ekonomi dari masyarakat sekitar. Oke, kira-kira itu untuk materi hari ini. Simpulannya mungkin
tadi community based tourism yang harus digarisbawahi adalah poin terhadap masyarakatnya bagaimana gitu. Harus menjadi concern utama. Lalu ada tadi tahapan-tahapan desa wisata mulai dari rintisan, berkembang, maju dan mandiri. Terus juga ada kita bahas tentang bagaimana masyarakat menolak tahapan-tahapan masyarakat sampai menolak apabila suatu kegiatan wisata tidak dikelola dengan baik. Apalagi kegiatan wisata yang berbasis masyarakat yang punya hubungan erat, hubungan eh, hubungan yang kuat antara wisatawan dan masyarakat. Oke, kira-kira itu aja untuk materi hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu di materi berikutnya.